Ayune. Alah Ci, nang Jawa nuki karo sing luwih ayu aku mingune. Ayune turah-turah. Baik. Oke, sambil nunggu Mbak Trina buat persiapan, aku mau kenalin dulu. Aku mau perkenalan dulu kali ya, Mbak. Jadi teman-teman semua siapin pertanyaan, 5 pertanyaan karena 5 orang yang nanti aku bacain pertanyaannya, teman-teman bisa dapetin nih tumbler Unala. Wow. Oke, nah 5 tumbler ini akan didapetin secara cuma-cuma, jadi cuma kalian kasih pertanyaan ke Mbak Trinil, nanti aku bacain dan itu nanti teman-teman bisa langsung dapetin ini. Oke, nah sebelumnya kita sapa dulu ya. Gimana Mbak kabarmu Mbak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Gimana kamu Kak? Aku baik banget. Pesan ya? Ini loh gemuk banget nih. Oh soalnya ketutupan sih. Ketutupan Niki. Sengaja biar kelihatan lebih langsing, loh. Sama coy. Oh bodoh. Nah, kayaknya kalau aku inget apa namanya storymu kayaknya kamu bener-bener ini ya, nggak kemana-mana bener ya, kayaknya ya. Betul banget. Jadi ini aku sebenarnya pengen cerita, aku ya gemes banget sebenarnya, kayak aku tuh tipikal orang yang sangat panik. Sebenarnya sekeluarga sih Mbak. Jadi gini, itu bulan Februari ceritanya. Bulan Februari itu Jogku itu ada dagelan wedok. Oke. Itu aku jadi tokoh. Terus ada ketoprak contong. Terus ada job SMA, job manten yang sama Mas Danijo dan teman-teman gitu. Dari mulai Februari aku cancel semua, gila nggak itu? Februari? Sampai orang itu karena orang BBM. Itu karena kamu yang cancel atau karena pihak sana yang cancel? Oh kamu saking ini ya, saking parnonya ya? Bener, kan aku punya teman orang RS kan, jadi mungkin kekhawatiranku, kepanikan aku tuh kayaknya berlebih gitu loh Kak. Terus Februari udah aku cancel semua, sampai aku tuh didatengin orang TB, aku gak bisa nyebutin orangnya. Mek, gara-gara corona kan kowe iki iso, semua itu ada prosedurnya, nek kowe percaya kan Gusti Allah, insya Allah orang apa-apa. Ya bener sih, ya semua itu pasti ada Tuhan, pasti ada Allah di hati kita, tapi kan kita nggak bisa seenteng kui dengan percaya Gusti Allah. Kita juga bodoh, tidak berikhtiar, tidak berusaha kan Jin. Akhirnya aku ya udah, nggak apa-apa, mau diganti nggak apa-apa lah, yang penting aku nggak bisa. Terus akhirnya teman-teman udah ada yang latihan nih, tapi temanku tuh belum ada yang gantiin Jin. Latihan udah 4 kali kayaknya, 4 kali ternyata jobnya itu di-cancel juga semuanya. Yang ke Kalimantan pun juga aku cancel. Sakit Cin. Aku kayak bejo banget deh aku kayak. Terus rame latihan nih, aku juga tetap tinggal nih sih. Gue kapan? jadi sebenarnya di balik karaktermu yang kamu tampilin sehari-hari kayaknya tuh bercanda terus cuek gitu ya, tapi di situasi COVID ini ternyata juga kamu mengalami situasi parno yang sama ya dengan yang lain ya. Wah, kayak lebih banget deh aku gitu. Soalnya kayak misalnya sekarang nih teman-teman kan masih buat video-video, terus ada yang ketemuan walaupun minimal 2 orang kayak gitu. Aku 11 orang Cin, terus aku nang omah ya sok mek dongo nandur kembang ingu lele kadang sok tak video call konco-koncoku saking gabute kan. Tapi sampai sekarang masih parno masih sampai psikosomatis nggak, sampai sakit gitu nggak? Oh enggak. Tapi kebetulan jadi di rumahku itu tuh ketat Cien, ada pos-pos penjagaan. Jadi desaku ana pose. Desaku. Terus engko nek keluar Wonokerto iki ya berarti. Dukuh. Nah, kuwi ono neh, berarti aku pose ono 2. Nek arep jadi males ya mau keluar aja udah yang nanti harus melewati pos, harus lapor, harus kesemprot disinfektan gitu ya.
ember. Ini kayaknya teman-teman banyak banget yang udah ngechat, Cin. Oke. Nah, Teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Oke, jadi teman-teman ini tadi kita lagi tanya kabar dulu karena ternyata kalau kalian lihat di angkringan tuh kayaknya kan si Mbak Trinil ini kayaknya orang yang cuek, ketawa, ketiwi, tapi di balik itu di situasi Covid ini ternyata dia juga mengalami dampak psikisnya itu juga gitu. Makanya tadi dia baru cerita curhat-curhat dan setauku kita ketemu terakhir itu waktu bikin video untuk untuk Unala ya waktu itu ya, terus habis itu kita nggak ketemu lagi. Iya, terus waktu kemarin sih pesan semua kan Cin promonya. Oke, nah sekarang kita mau jawab dulu pertanyaan-pertanyaan sambil nanti sambil jalan aja. Ada dari Daru TL, Mbak gimana sih ceritanya mulai karir di komedi? Mungkin bisa sharing ke teman-teman biar menginspirasi teman-teman yang pengen berkarir di bidang komedi. Kan setahu kamu penari kan ya? Betul. Terus kok bisa nyemplungnya ke komedi itu gimana ceritanya? Nah, aku kan mesti terbiasa joget, biasa mengolah tubuh, orang kulino nyangkem, orang kulino ngomong, sorry mbak, orang kulino ngomong. Iki terus lagi dagelane. Ono festival ketoprak di antar SMA, biyen aku SMA. Terus dan aku kelas 3, ya wis lah kowe melu wae iki hitung-hitung kowe pengabdianmu selama 3 tahun saiki. Oke lah. Toprak aku bayanganku ki lakone Joko Wasis, Joko Bodo dan aku ki dadi mbane. Lali aku jenenge dadi sapa ngono, Cik. Dadi mban aku ra iso terus akhirnya tak rekor-rekor tak tutup tompel terus untukku tak spidol kaya kayak spidol kok kita lali aku. Terus dulu aku pentas terus orang yang pihak TVRI minta nomormu terus aku dihubungi 2 hari setelah lomba aku ke TVRI kan ke TVRI kamu coba ya beradegan ini di angkringan sih tapi waktu dulu masih ada Mas Husben, Mas Junet teman-teman yang lama terus aku baca ngomong tapi saya nggak bisa acting pak Raiso Bebe, ya udah dicoba dulu. Terus pokoknya aku wae mana. Skripku itu hanya keluar bersama Mas Wisben, terus yang kedua itu keluar sama Mas Junet dan tidak ada apa-apa. Bingung banget serasi aku ngomong apa betul ya. Terus kan terus dek, engkau mungkin nyeneni aku tau dek, gue jelar kita itu apa-apa rasa pedih. Oh iya mas, nggih aku awal banget deh. Terus akhirnya aku ngomong melu lah garing sih kurang lucu sama sekali orang aku habis syuting ini mesti dionek-onek lagi bisa ngomong rasi ini mulai bodoh aku tuh iso ndelok sikapnya ini aku ngasih nangis Cin karena aku bener-bener nggak ada basic nggak tahu kan terus aku ngapa Pak saya di sini juga nggak ada bahan, saya tidak ada bekal sama sekali, saya dari nol dan harus mengikuti instruksi yang tidak begitu jelas, saya harus gimana Pak, masalahnya seperti potong, tidak sepintar yang lainnya, tidak sesuai dengan visi kucing, otakku aslinya. Terus saya di sini tenang Pak, saya cuma ingin belajar, senang-senang, kalau saya cuma dimarahin, nggak apa-apa Pak, besok lagi saya nggak diajak, nggak apa-apa Pak, yang penting saya nggak bisa merasakan. Ya aku mek ngono kuwi Cin, baru 2 bulan, 4 bulan lali aku, lagi dijak meneh. Wes ngono kuwi lah perjalanannya. Jadi bismillah pokoknya. Itu dari SMA? Dari SMA apa udah kuliah? Iya itu lulus SMA. Oh lulus SMA, oke. Berarti di awal karirnya itu nari. Iya, tetap nari aku. Terus kan dengar-dengar sekarang MC juga. Jadi duluan mana? MC atau main seni peran? Nek untuk mendalami seni peran dulu. Oh seni peran dulu. Baru setelah itu karena udah pinter ngomong gitu ya. Pinter maito paling ya. Pinter dagang terus baru MC. Yo. Oke. Soalnya aku saya kayak lo menikmati nyangkem coy.
Ini juga ya, apa namanya, bisa pilih-pilih juga ya, maksudnya event-eventnya apa yang pas gitu ya di kamu ya. Benar. Ya, Aku mesti ini ada pertanyaan dari Mbak Nuri Eriani. Mbak, ketika ada di panggung dan suasana hati lagi galau, gimana caranya tetap hahaha? Misalnya berputus atau lagi naksir tapi gebetannya malah naksir yang lain gitu. Tapi aku pernah sih dalam keadaan sedih gitu kan, sedangkan harus menghibur Rono tuh pernah sih. Aku juga bingung sebenarnya aku tuh piye. Kadang aku langsung apa ya, mencari suasana baru kudu weruh wong sing gaweane guyu. Jadi ketika ini aku sedih banget kicin. Kan kamu kok cekakaan tuh. Aku langsung marani kowe mek ndelok kepengen kowe guyu. Oh, ini kita kowe guyu. Oh, ngene iki. Kenal aku mesti ngono ki, aku mendekati orang yang sering tertawa dan aku tertular energi positif Cin. Ya aku mek ngono-ngono kuwi sih sing saisaku sih sepele-sepele. Oke, jadi tetap berusaha menampilkan sesuatu yang sesuai permintaan ya. Jadi walaupun kita lagi bete, lagi sedih, lagi males saja nih, tapi karena tuntutan profesimu kan tuntutan yang menghibur orang. MC-nya pun juga nggak bisa, maksudnya MC-nya kan yang diharapkan dari kamu kan mesti yang menghibur gitu ya, bukan MC formal gitu kan. Oh benar. Ya, nah Mbak, ini Mbak, biar nggak mager pas puasa gimana tipsnya? Katanya. Oh gitu, kebetulan. Kan ini kan sebelum kita puasa udah dikurung kan kita. Maksudnya udah kita karantina mandiri semua kan, jadi kan terus apalagi puasa kan, nggak banyak aktivitas, terus dari pagi sampai sore terus gabut di rumah tidur, itu gimana biar nggak mager pas puasa? Nah kalau sebelum puasa kan aku sempet kecanduan drakor. Ya sebenarnya sekarang masih ada sih jam untuk drakor, tapi ya untuk waktu yang lebih bermanfaat. Aku kisah jadi kan pengen khatam ya Cin, tapi aku kadang-kadang kan sok dong belum moco, ketika sholat kan hanya 5 waktu, minimal aku mesti 2 lembar moco. Tapi mas engko berapa menit dulu yo. Terus aku sempet searching ketika habis subuh dan habis maghrib, wiki mesti ono bacaan. Jadi gue mengurangi waktu kegabutan ya. Oke. Terus meneh iki nek bukan yang religi, aku lagi belajar tapi lagi 2 hari ini sih tentang hidroponik. Jadi tentang bahan kayak gitu. Kita misalnya arum bibit, kangkung, bayam, stroberi dan lain-lain gitu. Lagi nyoba. Ya wis sih. Mek keseharian kayaknya sama aja kayaknya habis COVID itu kayaknya banyak yang tiba-tiba jadi petani deh, kayak aku juga itu lagi nyobain tuh bibit-bibit tak tanam-tanam. Bener tapi ono manfaatnya kan ketika kowe misalnya kayak bingung arep masak apa gerek munduh wae ngarepane betul. Ates. Jadi selesai ini semua bakalan punya tanaman sendiri-sendiri. Ketok sekarang banyak yang gitu sih. Oke. Mbak Trina coba ngomongnya kayak adiknya kuncung dong. Piye kuwi? Oh ini ki. Nih, Kang Kuncung ki uri nek dikandani mesti ngeyel. Oke, kamu boleh request, dan tadi si Mbak Trini udah kasih ini loh requestmu loh ya. Nah, terus sebentar, aku mau bacain dulu nih teman-teman, kalau masih ada yang mau nanya boleh ya. Mbak, ini boleh kamu jawab boleh nggak ya? Mbak Trini umurnya berapa sih? Aku 25. 25, udah. Mas Iqbal Hida udah dapat jawaban ya dari Mbak Trini ya. Terus sekarang ada lagi nggak ya yang mau nanya? Sebentar. Gila, ini fans-fansmu kayaknya Trini. Mbak Dina, Mbak Dina. Mbak Dina, boleh dong diceritain awal mula gimana ceritanya kok bisa gabung dengan angkringan? Oh, tadi udah cerita. Jadi udah tadi di awal. Tadi udah cerita. Jadi akhirnya dia bergabung itu dengan kisah
pedihnya. Tapi dia sekarang menikmati banget itu. Orang Iya. jadi kenal banget sama Trinil gitu, Trinil angkringan. Tadinya pamfletnya itu mau namamu yang asli, Herdina, gitu kan. Terus aku bilang, ini kalau namanya yang asli, bisa aja orang malah nggak kenal. Soalnya taunya Trinil angkringan gitu. Kayaknya bener sih, nek nama asliku kata pada nggak tahu soalnya. Nek nang desa gue saiki nek undang aku ya Mbak Nel. Iya. Sekarang panggil nama aku sendiri. Oke. Mbak, pernah nggak sih demam panggung? Dan gimana caranya biar nggak demam panggung? Tadi kan kalau di angkringan pertama kali sempat demam panggung ya, misalnya bingung mau ngapain gitu. Tapi kalau setelah itu pas MC, pas nari mungkin, atau pas di angkringan juga gitu, pernah nggak demam panggung? Jelas ada Kalau gebetannya gitu kan? oh iya. Kalau nari alhamdulillah nggak pernah nervous sih. Tapi nek misalnya kayak MC, dagel kayak gitu, aku pasti mengalami apa ya? Sebelum pentas tuh aku mengalami kayak ya apa ya Mbak? Galau gitu loh, semacam galau. Terus sebelumnya biasanya aku bikin jepiti uang, pasti itu. Pokoknya yang dekatku aku mesti gitu, aku gemes, aku orangnya gemesan. Terus sama Gerdi gitu, pokoknya Gerdi mesti tak jiwet. Udah kayak gitu tak. Oke, itu mengatasi demam panggung ya. Jadi kalau buat teman-teman yang kepengen jadi volunteernya Mbak Trinil buat mengatasi demam panggung, lumayan loh, bisa dicubit-cubit sama dia. Kalau nggak boleh banget loh ya. Oke, nah ini nih Mbak Trinil, selain hahaha bisa apa sih? Tahu sih Arbino. Wah, kita itu tuh ada rumahku ya Mas, beda privat. Bisa apa? Selain hahaha jadi nih. Joget. Jadel. Aku seneng banget kan jadel. aku kayaknya harus cerita sama kamu nih Kak, buat sama teman-teman semuanya. Oke. Aku dari kecil itu suka banget tari jadilan, dan aku cita-citaku biar aku pengen jadi penari jadilan sing terkenal. Waduh. Kenapa bisa gitu? Gak tahu, aku tuh melihat jadilan ki, that is so sexy. Menurut aku tuh auranya tuh dia ya ngeri lah. Terus jadilan yang sampai jadi kayak nah kebetulan gak begitu suka yang jadi kayak gitu. Terus waktu SMA, SMKI, aku ditanggap jadilan. Dan posisinya kan nganggo dadi, Jin. Terus nganu tembugisan, Jin. Ini kesempatanku untuk menunjukkan nek dulu tuh orang yang in trance itu tuh keren banget gitu loh. Di zaman aku ya. Wah, aku pengen dadi nang dadi. Wah, aku prestasimu apa? Aku belum tahu dadi, Jin. Akhirnya aku pengen membuktikan di event itu. Kelingan banget. Penari neki aku, Sri Nur Hayati, Ira, terus sepemeneh lali aku, Dita Dungur. Lah, gue ceritanya ki mereka itu pas adegan dadi ki, saat durungin dadi ki disabeti, Jin. Aku jadil. Kabeh ceplok, dadi kan langsar. Tak kan tujuannya nganggo kacamata ya, Cin. Wah, dari ki aku ki dambleng tak ceplok. Ini lah, waduh. Dadi enggak buka. Wah, lali aku bener. Karo joget ngene iki, Cin. Terus Mas, aku belum dadi, Mas. Bukan. Tak minyak. Terus juga minyak kene Cin. Karo golek ngisor ira. Bambune ra enak banget. Dadi wis ngasih joget kae aku ya wis ngosek-ngosek kae ane gedok-gedok kan. Terus yang lainnya pas adegan atraksi. Sri Nur Hayati kuwi tampil kuwi nganggo untu, Mbak.
Aku bayangke nek ketika aku ngono kuwi cangkemku protol, sumpah. Aku ra iso nek iki. Terus aku harus kanca pecah lanang. Kuwi iki kayu ngono, kuwi iki dipangan. Terus lampu sing dawa neon kae yo diklemus. Wah, nek iki sumpah iki lambe. Wis ngono tenan nek iki. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, aku kudu piye? Terus aku mikir, nang ember kae ana kembang. Aku langsung kembang, aku ngono kuwi. Aku juga kembang, tak gegem ngono kae mawar karo opo lah kok mek kembang-kembang, tak perahu ngono. Wah, tembok langsung tak pegang. Opo iki ra enak aku sanjoget. Enggak enak dadi iki mosok dimpeh dadi aku wis karo ngene-ngene iki. Itu pengalaman aku. Jut aku langsung, Mas aku boke aku semari aku gak dadi nah aku. Itu pengalaman bahwa aku sangat gagal dan akhirnya nggak mau jalan lagi. Berarti kamu pura-pura dadi ternyata nggak dadi juga ya? Nggak dadi. Aku masih bingung kudu piye. Malah orang mlebu toh. Aku ya ora ngerti padahal ki aku ya ora diutek lho iki. Jadi kamu seneng nari, terus apalagi jadilan. Nah kan banyak orang itu agak menstigma gitu ya. Misalnya ada stigma-stigma miring atau negatif, terutama misalnya buat penari-penari perempuan. Nah, nek kamu sendiri gimana tuh nanggepinnya? Sebenarnya iki lebih ke orangnya sih. Tergantung pembawaan kita. Masalahnya orang yang apa ya jenenge kuwi iki nek jadilan itu tuh bukan lebih ke profesional sih, tapi lebih ke intern saka ati ngono kae lho, Cin. Nek misale sing salah satu sing di-EC, wah wis sak grup kabeh iki melu nyerang. Modelnya tuh kayak bukan kayak jemputan tapi itu tuh kayak setubuh gitu loh, Cin. Kan biasanya ada nih, kalau kita tuh nari itu adalah profesi. Nah, kalau jadilan tuh enggak, kayak bukan profesi tapi inilah keluarga gitu yang pernah aku rasain sih. Oke, nah terus suka dukamu jadi seniman apa? Suka dukamu jadi seniman? Contohnya apa dong? Pernah ya nek jenenge penari ya. Kalau ditengok bokonge ngono kuwi tahu resek banget kan. Tapi itu jono teman-temanku yang cowok orangnya agak apa responnya cepet ngasih do diantemi kae modelannya ki biyen ngono kae terus memang agak merendahkan sih tentang cewek. Kesenian sendiri meneh pajang meneh aku belum duwe cemewel kan. Ini promosi. Ini promosi. Kok menawa balik langsung ana sing Mbak minta nomornya. Oke. Nah, Mbak, kan image-nya udah pelawak nih. Terus pernah nggak pelawak nih, terus pernah nggak sih pas Mbak Trinil ngomong jadi aku dong bingung juga. Aku kan kadang ada ya di sisi ketika aku menghibur orang tapi aku juga butuh dihibur nih. Nah tapi kadang-kadang ketika aku sedih ngertinya mereka bercanda padahal aku sedih kan tapi seru juga. Oke, jadi tadi Mbak Trino tuh cerita suka dukanya sebagai penari ya, perempuan khususnya. Ada satu kejadian yang mungkin nggak mengenakan ya, misalnya pantatnya dipegang. Jadi
itu loh teman-teman, itu sebenarnya bentuk dari kekerasan seksual, harassment, jadi pelecehan seksual. Jadi kalau nanti teman atau Mbak Trinil atau teman-teman pekerja seni yang lain gitu ya, misalnya mendapatkan kekerasan yang sama, sebetulnya itu bisa melawan atau misalnya dilaporkan gitu, karena kan itu masuk di pelecehan seksual. Nah terus buat kamu yang mungkin selama ini pernah juga melakukan pelecehan itu, kamu harus tahu bahwa yang kamu lakukan itu bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan gitu. Jadi nggak boleh mentang-mentang terus ini penari terus kamu berhak pegang pantatnya, pegang dadanya, pegang anggota badannya, itu ya nggak boleh, karena itu kan tubuhnya perempuan. Jadi nggak boleh untuk dipegang terus dirampas, itu bagian dari perampasan hak tubuh perempuan gitu. Ini informasi buat teman-teman ya gitu. Nah terus ini Mbak Dina, share dong gimana caranya tetap pede di hadapan para senior. Mungkin kalau kan pasti kan ada ini ya, grup seniman gitu kan, terus ada yang seniman senior gitu kan, terus misalnya kamu tadi cerita waktu di angkringan kan kayak pendatang baru gitu, itu gimana sih biar tetap pede gitu? Kebetulan kalau di dunia lawak, dunia dagelan gitu, para senior itu support banget. Mereka itu merangkul banget, mengayomi. Jadi ketika misalnya aku kurang apa gitu, Nel, gue mau kurang ini, kudune iso luweh ngayang. Jadi kudune ngene-ngene, jadi malah memberitahu ketika aku kurangnya apa kayak gitu. Terus gue gini, kudune ngene di video ben gue iso ngerti kekuranganmu bla 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 bla. Oh gitu. Oh iya. Jadi jarang sih sing malah mateni. Biasanya kan ono istilah mateni koncone dhewe. Nah, itu kayak nggak ada, hampir kayak nggak pernah nemuin sih, kayak malahan justru malah saling support, saling merangkul. Nah, untuk menghadapi kepedean ya mungkin karena wis deket kali ya, aku pasti pendekatan, karena wah nek aku ra kenal pasti aku yo angel untuk berkomunikasi, untuk cicet-cicet gitu mesti angel. Jadi aku harus ada pendekatan dulu pasti. Oke. Nah tadi ngomongin senior. Nah kalau boleh tahu siapa sih yang menginspirasi kamu berkarya sampai hari ini? Boleh senior, boleh orang tua, atau boleh siapa? Kebetulan aku dari kecil suka Gus Dur. Oke. Orangnya kan mana ya? Menurut aku gemes banget sih. Aku sampai buku Gus Dur itu banyak banget loh, Cin, nang omah. Mungkin salah satu dari lawakannya bareng aku meniru tapi kan kebetulan beda ya genre. Kalau misalnya di dunia lawak, di dunia dagelan kan kita harus punya karakter. Nah aku sing kudu nggali terus goleki ben ora wah iki kowe karaktermu padha iki to aku kudu golek meneh. Jadi biar nggak sama gitu. Jadinya begini toh. Jadinya Trinil angkringan gini. Ember ya kayak ngene iki, gamelan iki. Nanti di akhir sesi nanti di akhir sesi kamu nyanyi ya. Aku ra iso nyanyi, Cin. Kemarin kita habis live sama Arma, temenmu juga toh Arma? Iya itu. Terus di akhir sesi dia nembang, kan dia nggak bisa pulang kan dia kerja di Kanada terus nggak bisa pulang. Terus dia di akhir sesi dia nembang karena dia kangen sama Jogja. Wah, nek suaranya embir banget, gila. Nah, dia SMM sih. Nah, nggak pengen jadi stand up komedi, Mbak? Rung mampu. Itu kan monolog ya. Orang cerita monolog aja kayaknya aku belum pernah nyoba sih. Karena stand up kayaknya belum. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kamu boleh jawab, boleh juga enggak. Karena ini pertanyaannya agak personal. Pernah sakit hati karena ditinggal gebetan enggak, Mbak? Pernah kayak. Ya, pernah sih. Namanya ditinggal orang yang pernah deket kan.
Ya pernah. Masa Kan itu kayak Trina pernah sakit hati ditinggal gebetan? ya elah. Bodoh mbak aku ya jenenge menungso Cin. mungkin jelek kali karo aku. Rado sih. Ya nek namanya itu Nek. Heeh. yang paling menyedihkan saat-saat SMA sih gue. Ya namanya Oke. ditinggal orang yang mengisi kehidupan kita untuk membuat tertawa tiba-tiba hilang kan pasti ada rasa apa gitu. Tapi prosesnya mesti akan kembali lebih baik lagi. Oke, jadi teman-teman nggak usah galau. Kayak Mbak Trinil yang dia komedian gitu aja dia bisa galau. Kalau misalnya lagi ada problem tentang asmara gitu. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati gitu. Karena sebetulnya ini bisa jadi problem semua orang juga ya. Karena ini masalah hati gitu. Jadi jangan melihat Mbak Trinil tuh seolah-olah nggak mungkin galau, nggak mungkin patah hati gitu ya. Tapi ternyata pernah punya pengalaman gitu. Tapi Mbak Trini mau bagi tadi ke kita. Nah, Mbak Trini aku jomblo jadi ini. Sorry. Berarti dewe sak produk iki. Mbak minta nomornya. Wah kayaknya ini yang laki-laki semua. Mbak minta nomornya Mbak Trini aku jomblo. Terus Oke. Mbak Dina, kapan bikin tutorial masak lagi? Gitu. Terus nih, piye carane ben mental gak goyah pas joke ora lucu? Nah, gimana caranya? Kan kadang-kadang kita tuh suka, misalnya gini, bercandanya kita sama misalnya kamu lagi ke daerah mana, ke kota lain gitu ya, itu bisa beda kan gaya bercandanya pasti. Pernah nggak kamu nemuin lagi bercanda tuh semua orang nggak ada yang ketawa terus gini kayaknya yang salah tuh gaya bercandaku atau memang selera bercandanya beda gitu? Pernah. Ini kejadiannya Semarang kayak. Oke. Semarang. Dan itu sama senior Semarang kebetulan. Aku dari Jogja 3 orang. Aku kan udah ngerti lawaannya karena nggak pernah ngikutin dan juga belum pernah ketemu dan itu first time buat aku. Pas krik-krik mana kayak yuk wes sambung terus aja bodo amat. Sakit aku ketika turun dari panggung yo biasalah aku yo semua orang itu pasti mengalami sisi lemah tapi aku nggak sedih karena aku yo mending misuh ngopo udah kinjut hilang meneh Kak Cin. Oke. Jadi pernah banget ya soalnya kan kadang misalnya gini loh, kita tuh udah ngerasa kalau kita ngobrol sama temen kita tuh udah atau ke Bandung terus kita bikin gojekan gitu terus mereka humornya tuh beda ya gitu. Pernah ini pas di Jakarta Cin ceritanya ini aku diajakin sama senior. Nah ini ketika aku diajak sama orang ini yang membuat aku menjadi beban dan itu itu aku lucu sih. Aku sampai nangis, aku minta maaf dan duitnya tak balik deh. Karena nek diajak orang itu bebannya tuh sangat abot banget nang dodo daripada orang itu ngejawab ke aku langsung. Karena kan itu membawa nama senior kan. Itu yang itu karena apa? Itu karena apa? Karena aku kurang lucu. Itu posisinya dagel sama senior di Jakarta. Pas adegan yang aku ya lucu terus aku merasa bersalah banget akhirnya aku kayak asal aku nompo aku sedih aku sedih banget kayak aku ngarep raiso nompo duit kuwi ya ngono.